If you want to know something about yourself, sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong, that I know I'm doing wrong, that I could fix, that I would fix? You meditate on that, you'll get an answer. Setiap orang punya tujuan yang pengen dicapai. Tapi, apakah tujuanmu benar-benar ada artinya? Apakah kamu merasa bangga dengan tujuanmu? Lalu, apakah kamu merasa tidak berguna saat gagal mencapai tujuanmu? Kenapa hal itu bisa terjadi? Mari kita mulai dari awal. Kenapa ini semua bisa terjadi? Semuanya bermula dari masa kita kecil, dari didikan orang tua kita. Secara naluri, ibu bapa pasti mau memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Namun, seringkali terjadi adalah kekurangan informasi yang membuat orang tua melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Menurut Dr. Carroll dalam bukunya yang berjudul Mindset, memuji anak berdasarkan usaha yang diberikan adalah cara terbaik untuk mengajari bahwa keahlian dan pencapaian datang melalui komitmen dan usaha. Namun apa yang terjadi di dalam masyarakat kita hari ini jauh berbeda. Orang tua zaman sekarang seringkali memuji anak-anaknya berdasarkan kecerdasan mereka. Contohnya, kamu cerdas sekali, kamu pintar. Saya pasti ada beberapa di antara kalian pernah merasakannya. Walaupun pujian itu bisa membuat anak merasa percaya dirinya meningkat, tapi kedepannya pasti berdampak terhadap motivasi dan prestasi mereka. Secara tidak sadar, orang tua sebenarnya sudah menanamkan pesan kepada anak mereka bahwa jika melakukan kesalahan, mereka bukanlah anak yang cerdas, dan jika mereka gagal, berarti mereka bukanlah anak yang hebat. Hal ini membuatkan mereka tumbuh dengan ketakutan untuk mengambil tantangan atau resiko karena khawatir dihakimi oleh orang tua. Ketakutan adalah hal yang wajar bagi anak-anak. Bagi mereka, menghindar dari mengambil resiko dan tantangan artinya mereka tidak akan melakukan kesalahan. Dengan kata lain, itu merupakan cara mereka untuk mempertahankan diri sebagai anak yang cerdas sesuai dengan kemauan orang tuanya. Ini merupakan usaha yang dilakukan anak-anak agar mereka kelihatan cerdas dan pintar di mata orang tua, sekaligus dapat menghindari diri mereka dari disakiti. Hal ini merupakan salah satu penyebab saat kita dewasa sulit untuk mendefinisikan kesuksesan, target masa depan, atau tujuan hidup kita yang sebenarnya. Kita kehilangan motivasi diri sejak kecil dan hanya termotivasi untuk melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Ketidakseimbangan di antara dua motivasi ini menjadi semakin buruk karena hari ini kita hidup di dalam masyarakat yang modern. Di dunia kita yang sekarang ini, kita dibanjiri dengan bermacam jenis pelajaran sehingga membuat kita semakin merasakan tekanan. Pria menginginkan wanita yang cakep dan pintar. Wanita pula menginginkan pria yang kaya dan good looking. Jika ini tidak bisa terpenuhi, mereka akan mencarinya di tempat yang lain. Sementara di tempat kerja, keahlian dan kepintaranmu akan kalah dengan seseorang yang memiliki orang dalam. Hari ini,
kita hidup dalam masyarakat yang menilai dirimu dengan seberapa kayanya kamu, seberapa cantiknya kamu, seberapa berkuasanya dirimu. Bahkan media sosial dan lingkungan pun mendukung hal ini bisa terjadi. Gabungan semua hal ini menyebabkan kita merasa tidak aman dan tidak mempunyai perasaan yang cukup. Akhirnya, ada di antara kita yang membuat tujuan berdasarkan orang lain atau hal eksternal lainnya. Orang tua menyuruh kita jadi PNS. Kita berusaha untuk menjadi PNS. Melihat pengusaha kaya, kita juga berusaha menjadi pengusaha. Tidak ada yang salah dengan semua profesi itu. Yang salah adalah ketika kita berusaha mencapai satu tujuan tapi tidak mengetahui apa alasan yang jelas. Jangan hanya karena untuk memenuhi kemauan orang lain. Sekarang, coba gabungkan semua hal yang sudah saya sampaikan tadi. Apakah tujuanmu ada artinya? Apakah kamu yakin saat ini sedang mengejar tujuan terdalam yang memang kamu inginkan? Dan bagaimana setelah mencapai tujuan itu? Setelah mencapainya, kamu menyadari itu bukan jawaban yang kamu cari. Itulah pentingnya untuk kamu memperhatikan kemana arah tujuanmu daripada seberapa cepat kamu untuk mencapai tujuan. Dr. Carroll pernah membahas kasus legenda basket Michael Jordan dalam bukunya. Jordan dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Namun, pada awal karirnya, dia dianggap kurang mampu dalam hal memasukkan bola ke dalam keranjang. Jordan kemudian mengubah pola pikirnya dan mulai berlatih dengan lebih keras untuk memperbaiki keterampilannya. Dia melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dan pada akhirnya menjadi salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Dengan studi kasus Jordan ini bisa membantu kita untuk melihat lebih dalam bagaimana seseorang menemukan tujuan yang nyata dan bisa dicapai. Coba kamu lihat ke belakang. Ketika kamu berusia 15 tahun, mungkin saja tujuanmu ingin menjadi pengusaha. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika kamu menginjak usia 26 tahun, tujuanmu berubah. Kenapa ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena semakin jauh kamu melangkah, semakin banyak pengalaman yang kamu dapatkan, dan semakin luas sudut pandang yang bisa kamu lihat. Secara tidak langsung akan mempengaruhi keputusan yang akan kamu ambil. Jadi, apakah tujuanmu berarti? Kita dihadapkan dengan banyak pilihan hidup. Dunia hari ini memberikan kita banyak pilihan untuk mencapai tujuan hidup, yaitu mencapai tujuan menuruti kemauan orang lain, atau mencapai tujuan sesuai kemauan diri kamu sendiri. Sesungguhnya, pilihan itu ada di tanganmu sendiri.